Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Baydhawi. Kita sudah masih pada tafsir surah Al-Baqarah. Jadi sudah sampai ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, ini ada tiga poin. Poin yang pertama, tilka ummatun qad khalat. Poin yang kedua, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Poin yang ketiga, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, sekarang kita baca poin yang pertama dulu, terjemahannya. Coba dibaca. Itulah umat yang telah lalu. Ya, itulah umat yang telah lalu. Bagaimana kita memahaminya? Itu umat yang telah lalu. Umat siapa itu? Ya. Jadi sebelumnya, ya ini namanya munasabah, kajian munasabah dalam kajian ilmu tafsir. Kajian munasabah itu kolerasi ayat sebelumnya. Kalau kita tidak melihat ayat sebelumnya, maka kita tidak akan paham. Kolerasi ini berlaku. Apakah ada waw itu kata penghubung, atau tidak ada waw penghubung? Ya, di sini tidak ada waw penghubung. Yang ada apa? Kata tunjuk saja, isyarah. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Jadi kalau kita terjemahkan secara luas lagi dari terjemahan tadi, cerita sebelumnya itu umat yang sudah lalu. Ya, sekarang yang kalian perbuat apa? Tilka ummatun. Ummatun itu jama'atun minan nas. Sekelompok manusia itu namanya umat. Jadi bukan satu dua orang, tidak dikatakan umat. Khalat itu sudah lewat, atau biarkan saja, itu khalat juga. Maka kalau ada orang Arab ngomong khalihu, ya, itu maknanya biarkan saja dia seperti itu. Itu khali namanya. Khaliha, biarkan aja dia begitu, biarkan aja dia tidur, biarkan aja dia baca Quran. Itu khali namanya, Pak. Khaliha, biarkan saja. Kalimat tilka ummatul qad khalat, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan itu cerita sebelumnya. Nabi Yakub mengumpulkan anaknya 12 orang, atau tafsir selanjutnya Nabi Ibrahim mengumpulkan anaknya juga. Ada yang mengatakan 2 orang, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 13 anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti ada 2. Cerita Nabi Ibrahim beserta anaknya, yang Nabi Ibrahim bertanya, kalau saya meninggal kalian menyembah apa? Atau cerita Nabi Yakub ketika meninggal, kalian kalau saya meninggal menyembah apa? Saya menyembah Tuhanmu, Tuhan ini dan lain sebagainya. Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, kan sama ilah wahidah. Itu cerita mereka. Sekarang yang kita sudah buat apa? Cerita-cerita kau tepi-tepi. Cerita kau awal zaman Nabi bina awalnya kali pupuk, katanya benar kata pupuk. Nah, itu maksud tilka ummatun qad khalat. Ayat ini akan kita tafsirkan dengan tafsir bil ma'thur, Al-Quran dengan Al-Quran. Pada surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur itu berasal dari kalimat alha. Jadi bukan alif lam di situ, alif lam ma'rifah, tidak. Itu sebuah kalimat alha. Alha itu apa? Dibuat lalai. Alhaakumut takatsur
mengumpulkan harta, mengumpulkan jabatan, mengumpulkan emas, mengumpulkan isi dunia, itu sudah melalaikan kamu dari beribadah kepada Allah. Padahal umurmu cuma 50, 60, 70, 80. Kamu kumpulkan harta terus sehingga membuat kamu lalai. Tujuan intimu itu apa? Hidup di dunia. Untuk apa kamu hidup? Ya itu kayak. Jadi yang tinggalnya kumpul medang, kumpul. Habis kumpul sakit meninggal. Ya. Atau walaupun tidak meninggal, sakit. Kahek dikumpul sakit. Kahek dikumpul jabatan sakit. Ya. Setelah itu harta yang dia kumpul diambil oleh orang lain. Alhaakumut takatsur. Ini kalau dalam semua tafsir ini menjelaskan tentang pekatin kafir Quraisy, sifat watak orang Quraisy. Ya betul Pak, kafir Quraisy. Kalian terang. Satu, yang kedua, hatta surtumul maqabir. Ini hatta ini lil ghayah. Mana lil ghayah apa? Saking bangganya mereka itu, mereka datang ke kuburan. Ya Muhammad, coba lihat itu kakek saya, orang hebat. Itu kakek saya, itu kakek saya. Butuh kakek kamu hebat. Sekarang kamu hebat nggak? Kakek kamu seorang ahli ibadah. Kamu ibadah nggak? Ya ini namanya tilka ummatun qad khalat. Mereka sudah berlalu. Mereka sudah berbuat kebaikan-kebaikan dalam umur tegak umur 50, 60, 70. Udah cerita dong waknya nembak. Jino cerita dong katanya. Kita bisa nggak seperti mereka? Mereka sangat beribadah. Kita bisa nggak? Jadi bagaimana dan lucu itu kan? Hidro ulama katanya untuk hidro kaji ke pencuri ya Pak. Jadi artinya bedakan gimana dia uruci ulama lu menajinya mengikuti uruci. Jadi beda cerita tentang orang-orang dulu saja, tetapi kita lupa kepada diri kita sendiri. Maka ayat ini menyuruh kita untuk tadabbur dan tafakkur. Mana tadabbur tafakkur? Kita melihat orang-orang dulu kenapa dikasihani oleh Allah, karena mereka patuh dan taat. Kenapa orang-orang dulu diberikan azab oleh Allah? Karena mereka tidak patuh dan taat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun? Allah sayang ke Fir'aun, cukup sayang Allah ke Fir'aun. Kalau Allah tidak sayang kepada Fir'aun, tidak perlu dikirim Nabi Musa ke bancunya Fir'aunnya. Demikian pula pada masa kita. Seorang yang berbuat dosa, Allah sayang Allah hebat. Allah menunggu kita untuk bertobat. Tapi kalau nggak mau tobat juga ya sudah. Jadi makanya tenggang waktu itu menunjukkan Allah sayang kepada seseorang dan tidak mau mengazab dulu. Diberikan kesempatan dia untuk bertobat. Ini maknanya apa? Ayat ini mengajak kita untuk tadabbur, lihat ke belakang. Kemudian juga tafakkur, lihat ke depan. Lihat ke depan artinya apa? Apakah hidup seperti ini terus? Mungkin lagi yang lagi muda-muda, benda aceh raya muda-muda, namanya meninggal dunia. Kekuatan kalau hidup seperti ini. Atau kita bisnis dari sini ke Jakarta, apakah hidup begitu saja? Ini Jakarta, Bali, Singapura, Bali, apakah hidup begitu saja? Siklus kehidupan ini akan putus dengan kematian, Kita pergi ke Eropa, gede, makin bertambah lagi, sakit, akhirnya meninggal dunia. Maka harus kita pahami, tadabbur ke belakang, tafakkur itu ke depan. Ini kalau umur begini saja kan tak mungkin nggak mati, Pak. Pasti mati, Pak. Nah, kenapa? Tetangga sebelah sudah meninggal, teman sejawat kita sudah meninggal. Ya. Artinya kita perlu berpikir ke depan. Untuk mengisi waktu-waktu ini, maka lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang dulu. Mereka beribadah, maka disayang oleh Allah. Mereka berbuat kebaikan, mereka patuh, mereka taat kepada Allah. Ya. Makanya Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat. Itu cerita-cerita dalam Al-Quran. Cerita Nabi Yakub mengumpulkan anaknya, cerita Nabi Ibrahim mengumpulkan anaknya. Itu cerita-cerita dulu yang mereka saya berikan apa rahmat, keberkahan untuk mereka. Sekarang kalian apa yang kalian lakukan kata Allah? Apa sekarang? Jadi kalian cerita mana? Sama lagi urut kalian cerita Fir'aun. Ketika dia lihat cerita Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Bujra dengan kita tidak berpikir kalau kita juga seperti Fir'aun bagaimana? Kajerati kiranya. Ini dalam kajian tasawuf namanya hikmah. Ya. Seorang makanya hikmah itu berapa namanya? Kalau sudah seorang diberikan hikmah, utia hikmatan katsirah. Kalau seorang sudah diberikan hikmah, berarti sudah hampir lengkap ini, Pak. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah itu?
Ketika seseorang melihat orang meninggal, ini kita contoh saja. Ketika seorang melihat orang meninggal, dia itu melihat subjek, ya objeknya Pak. Melihat apa namanya? Bukan objek, subjek dia lihat. Oh, kalau saya nanti seperti dia bagaimana? Nah, itu orang ada hikmah namanya Pak. Tetapi kalau dia fokusnya kepada objeknya, rumah akan meninggal ya, Pak meninggal ini. Awal bertekik henti kau. Dia lihatnya ke situ Pak. Itu orang tak punya hikmah namanya. Seorang yang melihat sesuatu itu bukan pada dirinya, tapi lihat pada orang lain, itu orang yang tak punya hikmah namanya. Ya, orang tak punya hikmah. Ketika seorang itu terjadi kecelakaan atau apa saja, kita lihat bujra, bukan ada karyawan, itu bukan hikmah, karena dia lihatnya ke objeknya. Tapi ketika seorang lihat dia ke subjeknya, orang yang melihat, oh, lu balap-balap lagi yang cik Pak, punya hikmah namanya. Ya, orang punya hikmah. Dia belajar dari kesalahan orang lain. Dia belajar dari kebaikan orang lain. Ketika dia baca Quran, dia lihat kaum Ad, kaum Samud, yang kutu-kutu ada, pekjit lagi kaum Ad, pekjit lagi kaum Samud, yang berguna hikmahnya. Tapi kalau dia baca Al-Quran cerita tentang kaum Ad dan Samud, dia mengatakan, bujra kaum Samudnya. Dia nggak lihat diri dia, Pak, yang dia lihat orang lain selalu, Pak. Itu orang yang nggak punya hikmah. Maka hikmah itu mahal sekali. Maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah supaya memberikan hikmah itu kepada Ibnu Abbas. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa tafsir wal hikmah. Hikmah itu berat sekali. Maka kalau kita ingin juga minta doa kepada Allah, berikan hikmah kepada saya ya Allah, berikan hikmah. Jadi hikmah itu melihat diri sendiri, bukan melihat orang lain. Belajar dari orang lain untuk diri dia sendiri. Belajar dari kebaikan orang lain untuk diri dia sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia lihat pencuri, dia lihatnya bukan pencurinya, yang bibi kayak dia mencuri dan apa. Tapi lihat ke sendiri. Alhamdulillah lu haji lagi ke bulan. Saya tidak seperti si bulan, alhamdulillah ya banyak. Ketika lihat itu juga lihat semuanya ke dirinya, bukan lihat ke orang lain. Jadi kalau lihat ke orang lain itu orang tak punya hikmah. Kalau lihat ke diri sendiri, itu orang yang punya hikmah. Ini poin yang pertama. Tilka ummatun qad khalat. Ya, sekarang kita melihat tafsir As-Sa'di. Apa kata beliau? Antanduru halatakum hal tanjauna. Sekarang kita lihat diri kita sendiri. Apakah kita akan selamat? Ya, sebagaimana selamatnya anak Nabi Yakub, kita dia selamat. Apakah anak kita selamat? Jangan cuma cerita-cerita saja. Ya. Lagi ulun baca manuskrip, ya manuskrip. Nanti ada cerita-cerita level baca ya Pak. Kita juga senang. Oh, ayu kita cerita. Kan ayu cerita. Sekarang lihat kita bisa nggak seperti mereka? Ya masalahnya. Ketika nanti melihat azab nyonyo sama besar lagi mereka kita akan diazab juga seperti mereka. Maka Imam As-Sa'di konsentrasinya apa? Antanduru halatakum hal tanjau. Apakah kalian akan berhasil nanti, akan selamat ketika meninggal di padang mahsyar, ketika akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka nanti, apakah selamat? Mereka sudah selamat, mereka sudah beres. Iman kabereh, madu kabereh, yang katanya nyobu kabereh. Maka harus kita pahami tadabbur dengan tafakkur. Tadabbur nyamal ibadah kasekian puluh benar diterima oleh Allah. Nyamal ibadah kasekian puluh kabudoi ke sembahyang. Apakah sudah betul kita salah? Apakah sudah betul wudu kita? Apakah sudah betul kita bayar zakat dan lain sebagainya? Ini amal ibadah kita sekian, kejahatan sekian ya Pak. Ya harus berpikir-pikir sih ya Pak. Beda begini kebaikan mandor. Ya kita kadang-kadang kadang-kadang kebaikannya supaya kasih. Kejahatan nantinya katanya. Dan begitu udah jauh nantinya. Sebagaimana kita kadang-kadang mau pepek, kita berdoa kepada Allah. Mau pepek kita jawab apa kata kita? Kenapa saya sakit ya Allah? Sakit belum ya Allah. Coba perhatikan saudara. Seorang yang umur 50 tahun, umur 50 tahun. Kalau kita kalkulasikan sakit kita dari umur 0 sampai 50, mungkin dalam setahun 2 orang sakit. Tahun selanjutnya 3 bulan sakit. Tahun selanjutnya 2 minggu. Tahun selanjutnya hanali, selanjutnya sakit. Kita kalkulasikan sakit kita dalam 50 tahun itu cuma setahun sakit.
Berarti apa? Kita sehat 49 tahun. Ketika kita sehat 49 tahun, kenapa kita teringat cuma yang sakitnya saja? Yang sehatnya hote apa yang sehat? Kenapa kita tidak pernah memuji Allah? Karena bukan di Allah berpeluh di gunung. Kenapa kita teringatnya cuma 1 tahun saja sakit? Karena bukan kilo ya Allah, kata kilo karugo ya Allah. 49 tahun ada yang karugo, cuma setahun saja rugi, Pak. Ini sama seperti suami istri ribut, karugo, Pak. Setelah menikah 20 tahun, 30 tahun, gara-gara masalah sepele, Pak. Karugo, Pak. Apakah tak pernah teringat dia 20-30 tahun yang lalu kebaikan istrinya, kebaikan suaminya? Dia ada ingat ya, Pak. Yang ingat kejahatan istrinya cuma setahun, menikah 30. Yang teringat cuma setahun, 29 tahun dia tak teringat apa-apa. Aji picerenya, Pak. Anak teringat ni, Pak. Lagi anak mit, anak teringat kebaikan dia, Pak. Kebaikan ibunya. Padahal sudah berapa puluh tahun dia didik dia, belau tempat kuih, belau nyoy, belau sebulan. Cuma gara-gara kejahatan ayahnya setahun saja, Pak. Dia lupa, Pak. Pak. Ya, dia lupa. Jadi artinya, Pak, kita harus berpikir, Pak, tadabbur. Dan berpikir juga tafakur, nanti akan tadabbur, Pak. Jadi tafakur itu berpikir masa depan, tadabbur itu melihat yang sudah terjadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ya, coba dibaca. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Ya, ini kan pusing juga kita dengar. Bagi mereka yang mereka usahakan, bagimu apa yang kamu usahakan. Jadi apa maksudnya? Mereka dapat pahala karena mereka berusaha. Mereka dapat dosa karena ininya. Kamu begitu juga. Tidak ada hubungan kamu dengan mereka. Ada hubungan tepung, Pak. Ya. Nanti kamu kan, anak buku, cilo ulama, ulama, anak bayar. Anak buku ulama, cilo. Jadi laha maka sabat. Walaupun maka sabtu, mereka dapat pahala karena apa? Karena kebaikan mereka. Kalian dapat pahala karena kebaikan kalian. Tidak ada istilahnya menanggung dosa itu, tidak ada. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nanti ada seorang dan harus menanggung dosa terhadapnya, kecuali seorang ayah, seorang ibu yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Diberikan tanggung jawab untuk mendidik anaknya, tapi tidak mau itu yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Anak itu bisa menuntut tadi. Seorang ibu yang membunuh anaknya hidup-hidup, ini dalam bahasa denotasi atau dalam bahasa konotasi. Seorang ibu yang membunuh karakter anaknya, genyo hancur, tembayang hancur, tepung hancur, ada hancur nih, Pak. Maka anak ini akan bergantung di tubuh dia di hari kiamat nanti. Anak ini akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada anaknya satu orang bergantung. Apa kata anak itu? Hadhihi ummi allati qatalatni. Itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Ini ibu saya yang sudah membunuh saya, ya Allah. Ini ibu saya yang sudah membunuh karakter saya, ya Allah. Ya, lapor ke Allah, ya Pak. Kecuali kita tanggung jawab seperti itu. Seorang anak melapor ayahnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk ke neraka gara-gara ayah lu. Saya tidak mau, ya Allah. Nyayah lu hendak purna agama lu. Apa hidup lu kena, ya Allah? Kecuali hal-hal seperti itu. Tetapi kalau satu kaum kelompok nyabrot tanggung dosa kamu itu, mana tanggung dosa, Pak? Tidak ada tanggung dosa. Kecuali seperti tadi. Kita disuruh didik anak tadi dia anu bukan macam-macamnya, apa yang kita nyoba? Ya, kenapa kita tidak mendidik anak ini? Maka kita kan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendidik anak dan keluarga? Itu kata Imam At-Tabari, mendidiknya dua cara saja, dua cara saja. Jadi makanya hendak boleh dapurnya, hendak boleh dua cara saja. Bitaklim wa ta'lim. Ajarkan etika dan akhlak. Menyokan etika aja hendak boleh macam-macam. Tidak kemudian kayak ini ngomongnya, Pak. Maka dilawan katanya, karena kita tak pernah mengajarkan etika kepada dia, tak pernah mengajarkan apa-apa. Maka dilawan katanya, idena katanya, idena apa? Apakah dia anak durhaka? Padahal kita jauh bermasalah sehingga jadi anak durhaka seperti itu. Ya. Ini minta tinggal. Takdim itu artinya memberikan pendidikan moral, akhlak, etika. Maka pendidikan moral, etika, akhlak itu ada dalam salat.
Jadi makanya seorang anak itu umur 7 tahun suruhlah untuk salat. Muru auladakum bisalah. Suruhlah anakmu untuk salat umur 7 tahun. Itu pendidikan moral, akhlak, etika anak-anak. Mengajarkan anak bagaimana sabar untuk bangun tidur, untuk salat, dia sabar untuk berbuat sesuatu. Kemudian ada aturan-aturan harus mengambil wudhu dan lain sebagainya. Itu diajarkan dalam ibadah salat. Bagaimana dia patuh kepada imam, bagaimana nanti bacaannya harus bagus, khusyuk beribadah, harus ambil wudhu dulu. Kan mengajarkan di situ mah. Ajarkan etika, tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ta'lim, ajarkan pendidikan agama kepada dia. Yang pertama etika, yang kedua pendidikan agama. Jadi pertama ya Pak, dia dituntut oleh Allah ini Pak. Ketika dua ini tidak ada, anak bisa menuntut orang tuanya nanti Pak, di pada masa. Dia bisa menuntut. Saya tidak tahu apa-apa gara-gara ayah dulu. Makanya itu yang mau hisab Pak, berdebat oleh Allah. Apakah si bulan bisa masuk surga atau tidak? Oh anjir, mana doa na rumah? Abi uruhan kau. Abi ya uruhan kau. Kau ya uruhan dulu. Yo anjir, anu doa berdoa hebat. Ya, ini yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma minkum illa wariduha." Tidak ada satu orang pun kata Allah Subhanahu wa taala yang ingin masuk ke dalam surga kecuali dia harus melewati neraka dulu. Harus melewati neraka. Kecuali ada orang-orang tertentu. Ya, kita bicara secara umum. Semua orang akan melewati neraka itu. Tetapi di dalam tafsir Baidawi diungkapkan, ketika melewati neraka kan memang panas neraka itu, memang panas. Tetapi sudah didinginkan ketika lewat itu tidak ada masalah. Kecuali kata Rasulullah, ada di neraka itu anak kandungnya atau istrinya atau kerabatnya yang menarik-narik dia nanti masuk ke neraka. Kenapa? Dia menuntut kepada Allah. Ya Allah, saya masuk ke ini, yang akan lewat ini ayah saya ya Allah. Yang akan lewat sebentar lagi ayah saya. Saya tidak rida ayah saya sampai ke ujung sana ke masuk ke surga. Enggak rida saya ya Allah. Nanti coba lihat cerita ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin diungkapkan di situ seorang ayah atau siapa lewat kemudian ditarik oleh anaknya. Ini namanya awalik namanya. Yang menarik dia untuk masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah mengatakan ada seorang tak sanggup tahan lagi, dari akhirnya dia masuk ke neraka. Ada seorang sanggup dia lawan dari kerajaan, tapi dia sudah susah sekali Pak. Akhirnya sampai juga ke depan pintu surga. Ada seorang yang begitu cepat sekali dia sampai ke surga. Rasulullah mengatakan kalbarqi, seperti petir. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah seperti petir? Rasulullah mengatakan, kamu lihat petir nggak? Iya ya Rasulullah. Suaranya kan di sana, suara tenang. Tapi cahayanya sudah sampai ke bawah. Begitulah seorang yang akan masuk nanti ke dalam surga. Ketika dia melewati sirat itu, baru lewat sudah sampai ke sana. Sebagaimana petir, suaranya di langit, buang gelanti dua. Kilatnya sudah sampai ke bawah. Begitu jauhnya langit dan ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka laha maka sabat. Walakum maka sabtu, mereka sudah dapat pahala, sudah dapat ini, sudah dapat. Tinggal cerita-cerita saja. Mereka sudah aku azab kata Allah. Kalewat ceritanya Pak. Jadi bagi Banjara kita mengambil iktibar dari mereka. Firmun kahanale. Cuma kita mengambil iktibar dari firmun itu. Menyobikno berarti Allah murka, Allah bengih berarti bejik lagi firmun. Makanya cerita firmun itu dikemas dalam dua masa. Dalam dua model gaya bahasa. Gaya bahasa yang pertama itu model gaya bahasa masa lalu pastel. Ya, kenapa? Fir'aun sudah tenggelam. Fir'aun sudah saya azab kata Allah Subhanahu wa taala. Nunatika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Dari 1 juta, kan 1 juta orang yang lewat pasukan Fir'aun itu, 1 juta termasuk Fir'aun. Kemudian ditenggelamkan oleh Allah, yang selamat cuma Fir'aun saja. Selamat apa badannya? Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat." Sedangkan yang lainnya itu 999 itu 800.000 itu kemana itu? Kenapa tidak terdeteksi Pak? Karena sudah hilang Pak. Sudah hilang. Yang dijamin cuma 1 orang saja. Jangankan kita tangan dan lain sebagainya, nggak ada orang Pak, tidak ada lagi. Paling enggak kan ada peneliti ini Pak. Ini sudah dapat lagi pengikut Fir'aun. Yang dapat apa? Kereta-keretanya dapat. Ini kereta Fir'aun, ini begini. Tetapi orangnya nggak ada lagi. Yang ada cuma Fir'aun saja. Ya.
Kemudian cerita Fir'aun dikemas dalam bentuk present dan future, masa depan, ya Pak. Kenapa? Karena masa sekarang ini nanti akan lagi Fir'aun lagi. Dan masa depan akan lahir lagi Fir'aun seperti Fir'aun yang tenggelam itu. Itulah uniknya Al-Quran. Waktu kita baca, ini kok ceritanya kan betul masa lalu. Ini kok cerita masa sekarang dan future, masa depan. Rupanya Allah ingin mengatakan akan lahir lagi Fir'aun seperti itu. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, faksusil qasas. Cerita-cerita masa lalu kamu ceritakan kepada umatmu. Kamu ceritakan kepada umat. Yang bohong baca Quran dan cerita anda. Ya, makanya menyuhana ada baca Quran. Anak kita pun ceritanya, Pak. Kita tak tahu ada cerita itu. Makanya katanya kalau kita tahu ini tahu itu, lale katanya orang Jawa. Anak lale kamu gak mati. Nyo lale bukan mati, lale kada naik kok, lale ni. Kalau kita tahu nanti itu kita tafakur umur cuma sebentar saja. Ruko kena ada ruko apa? Ruko kena ada bukan mati, bukan umur ada umur. Ya, umur. Maknanya ketika seorang berbuat maksiat, dia tidak sadar dia mengumpulkan dosa. Padahal dia sebentar lagi mau meninggal dunia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam tafsir Baidawi ini apa kata? Likulli ajrin amaluhu. Ya, setiap kita beramal ada pahala. Maka kita jangan cerita dulu orang lain, dulu hebat, awalnya kehebat, kamu meninggal. No, jangan hebat. Kita cerita Rasulullah SAW mereka salat tahajud, Rasulullah baca Quran. Kita jangan ada debut, ya lihat katanya apa. Jadi jangan cerita saja. Maka Allah mengatakan ya Muhammad ceritakanlah cerita umat masa lalu bagi umatmu supaya mereka mengambil iktibar dari cerita itu. Jadi iktibar. Jadi tahu dia nikmati semua orang bisa menikmati dunia. Nakai dia bisa menikmati dunia. Maka ruko katanya sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala bisa terlena dengan dunia ini, maka ruko. Dan kita bisa pakai akal. Dulu kita ada anak, sekarang sudah meninggal anak kita. Dulu kita punya orang tua, sekarang sudah meninggal orang tua kita. Artinya kan hidup ini cuma aja. Jadi kamu meninggal dunia apa? Maka kan rugi kalau kita punya akal. Kita sibuk hanya di dunia saja dan tidak sibuk setelah mati ini bagaimana hanya ada begini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Wal makna, nah ini kita ambil apa punya Baidawi, Pak. Anna intisabakum ilaihim la yujabu intifa'akum bi'amalihim. Mana hubungan terpun? Kita tidak bisa mengambil apa-apa manfaat dari amal ibadah mereka. Saya akan selamat gara-gara mereka. Tidak bisa hanya, Pak. Ya kecuali yang tadi itu. Hubungan interaksi seorang ayah, seorang ibu dengan anaknya itu ada, Pak. Itu ada. Nanti ada anak saleh, ibu doa ke anaknya. Ya, jadi kemudian dia bisa mengambil manfaat dari anaknya. Yang kedua hal seperti itu. Kalau lain ada, ya yang hebatnya keturunan lu dari keturunan mereka hana hubungan terpun katanya. Ya ini sama seperti cerita Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihissalam. Ketika beliau mendirikan yuridu ayyang qattafa aqamah, ada rumah mau roboh. Dalam satu tafsir sudah roboh rumah itu. Kemudian dibetulkan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa bertanya, ngapain kamu perbaiki rumah orang pengtan terputar? Hanya digaji. Itu apa ini? Apa dijawab oleh Nabi Khidir? Rumah ini punya anak yatim, orang tuanya saleh. Maknanya apa? Ketika ada orang tua yang saleh itu berimbas kepada anaknya, Pak. Anak-anak dijaga oleh Allah. Ini kalau hubungan interaksi seorang anak dan ayah, Pak. Atau seorang ibu dan anak, maka akan tetap dijaga, Pak. Akan tetap dijaga. Ini rumah urung saleh. Di rumah ini ada anak yatim. Maka Allah menyuruh saya untuk memperbaiki rumah ini. Li'annat apa? Tahtahu kansul lahuma. Ada sesuatu di rumah ini. Ya, yang nanti mereka ketika dewasa akan tahu ada sesuatu wasiat di sini. Karena yang mewasiatkannya adalah orang saleh, orang tua dari anak ini. Ya. Maka kalau interaksi seorang anak dan ayah itu ada tetap ada. Ya, ini contoh. Ini dalam tafsir Syahrawi. Imam Syahrawi mengangkat sebuah riwayat. Ada seorang pemuda ketika dia meninggal dunia, dia takutnya apa? Dosa-dosa, Pak. Kekalian dosa apa? Ibadahnya ada buku. Cuma dosa ada memang dosa beliau itu kecuali dosa besar tidak boleh meninggal.
Ya boleh apa? Oh, ada syahadul dia berhaji banyak. Rupanya apa? Waktu dibangkitkan di padang mahsyar, dosanya sudah hilang. Dan beliau bertanya kepada Allah, mana dosa-dosa saya ya Allah? Teringat saya, waktu saya meninggal dulu saya ada buat dosa ini, dosa. Kenapa tidak ada lagi? Apa dijawab oleh Allah? Kamu tidak tahu ya? Kamu punya anak saleh, ya Pak ya. Setiap hari anakmu berdoa kepadaku, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Saya tidak tega, kata Allah, anak kandungmu berdoa kepadaku supaya diampuni dosanya dan dosamu. Karena yang berdoa anakmu, kata Allah, saya ampuni dosamu, saya angkat dosamu. Tinggal yang berdoa alam, saya angkat dosamu. Tinggal yang berdoa alam, saya angkat dosamu, kata Allah, sehingga habis nol. Ya, nampak. Yo kemuliaan anak saleh, Pak. Kan berdoa katanya itu benar katanya, Pak. Ya, itu benar katanya. Ibu doa Allah ya halal hanya dia tepu yang kita nak ni. Kabar masalah lah ni. Makanya anak itu atau harta itu kadang-kadang bermanfaat bagi kita, kadang-kadang mudarat bagi kita. Mudarat. Harta yang bermanfaat bagaimana? Ya kita infakkan, sedekahkan. Harta yang bermudarat bagaimana? Yang ketimpang bagi mudarat itu, Pak. Seorang yang ya kan kurung kering, Pak. Jadi di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan orang kering ketika dia meninggal dunia, harta yang disimpan itu kata beliau itu akan menjadi seekor ular namanya akrab. Lahu dhabibatani, dia punya dua kepala, Pak. Ya, lahu dhabibatani. Dia punya dua ekor. Ya, ekornya dua, dhabib itu ekor. Nanti ular ini akan mengejar dia nanti, kata Ibnu Abbas. Ini ada dua pendapat. Ibnu Abbas mengatakan fi ihtimalani. Pendapat pertama itu ketika beliau berada di alam barzah. Pendapat kedua ketika di padang mahsyar. Dikejar orang yang kering tadi, Pak. Akhirnya apa? Dililit tubuhnya. Ekor yang pertama menarik mulutnya ke sebelah kanan, ekor yang kedua menarik ke sebelah kiri, sehingga terbelah tubuhnya menjadi dua. Besok apa? Setelah itu kembali dikejar lagi, terus seperti itu. Orang sibuk dengan hisab, kayaknya sibuk ngauli, Pak. Orang sibuk dengan menikmati amal ibadah di alam barzah. Dia sibuk dengan ular itu, Pak. Sebagaimana dia sibuk ketika di dunia dengan harta itu dia sibuk. Maka ketika itu harta itu terus mengikuti dia. Sehingga pemuda ini bertanya, kamu siapa kamu mengikuti saya? Ana zabib, ana zakhiruka, ana maluka. Saya adalah hartamu, saya adalah sesuatu yang kamu simpan. Sekarang saya mau mengikuti kamu yang kata ulil. Maka bisa ada mudarat, bisa ada manfaat. Jadi makanya tugas kita kepada anak, setelah kita berikan pendidikan akhlak, pendidikan agama, tapi dia tidak mau ini juga, ya kau beres ya Pak, sudah beres. Kita sudah mengajarkan anak kita, tapi di belakang kita dia syirik kepada Allah Subhanahu. Itu urusan dia nanti dengan Allah. Tapi kita dituntut oleh Allah. Ada nggak mengajarkan kepada, ada nggak kasih tahu anak? Oh anak, kena ya. Ini makna laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Oh kalau wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Ya, coba dibaca. Dan kamu tidak akan diminta dalam kurung pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Iya. Anak hubungan katanya Pak. Kecuali tadi anak. Ya, anak bisa menuntut kita. Anak bisa menuntut. Kemudian ada satu lagi. Hati-hati dengan ilmu. Ketika kita mengajarkan orang lain dengan kesalahan, kita sudah berbuat dosa jariah. Dosa ini akan terus mengalir ke kita. Apabila kita salah kasih fatwa, itu hati-hati juga. Kita sudah meninggal, kita tidak berbuat lagi. Ya. Seorang ayah mengajarkan anaknya macam-macam. Doanya bina pada hacker, jauh bina pada hacker, salah. Fatihah begini nak, padahal salah ke pernah. Ketika anak ini dewasa, dia membaca Fatihah seperti yang kita baca. Lagi umum cowok Pak. Niku kipan yang bokah. Tetapi bek bokah kipan yang bokah kamu mana Pak? Niku dia Pak. Nekun kipan ayah kun. Tapi bek nekun lagi ayah kun. Maksud ayah apa? Ayah cowok bek lagi ayah cini Pak. Maka ketika anak mengikuti ayah cowok, dia akan cuma terus itu. Akhirnya apa? Dia mewariskan sesuatu yang tidak baik juga. Karena salah itu. Karena salah.
Maka ayah berpegang, ni koyah ni bernekun dibayar ke, tapi pek nekun lagi ayah ke ni memang. Ketika salah kita katakan, anak ini akan ngomong ke orang lain ini, begini Fatihah yang benar, ya. Begini Fatihah yang benar. Kita sudah meninggal memang. Dosa jariah tadi mengalir terus ke dalam kubur karena kita salah ngomong pada orang lain. Kita memberikan fatwa yang salah, maka hati-hati kata Rasulullah. Seorang yang ditanyakan sesuatu hal, jangan langsung ngomong dia. Karena omongan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebongkah dia. Oh nya hari dia. Oh nya minau. Nya cari yang punya salah apa? Kalau salah ini dia dosa. Diamalkan oleh orang lain ketika dia sudah meninggal itu dosa jariah namanya. Sekarang kita buktikan dengan sebuah hadis. Ada sebuah hadis qudsi. Ada seorang ulama digambarkan di sini. Dia pengikutnya banyak sekali. Dia berikan fatwa macam-macam sehingga pengikutnya sesat juga. Dia fatwa macam-macam. Rupanya setelah muridnya banyak sekali, dia bertaubat rupanya. Dia bertaubat kepada Allah. Lalu taubat, lalu ulang ni. Dia meninggal dalam keadaan bertaubat. Malaikat senang sekali. Seorang yang memberikan fatwa macam-macam yang menyesatkan orang lain sudah meninggal dunia dan bertaubat dia. Ketika mau dimasukkan ke dalam surga, Allah mengatakan, "Hum ya'mi di bulan." Malaikat mengatakan ke dalam surga. Kenapa bawa ke dalam surga? Dia sudah bertobat ya Allah. Betul sudah bertobat. Bagaimana orang yang sudah dia sesatkan itu? Ratusan ribu orang, jutaan sudah dia sesatkan. Jadi bagaimana Allah ambil dia kumpulkan bersama mereka yang sesat-sesat itu dalam neraka kata Allah. Ya gara-gara tidak ratusan ribu orang, jutaan orang sudah sesat gara-gara dia. Walaupun dia bertobat, maka ambil dia juga kumpulkan sama mereka. Gara-gara satu orang ya, maka hati-hati. Tetapi kalau kita berbuat sedekah jariah, termasuk ilmu dah pernah ke kau, beda pegang kau pilih, ada kantong dah pernah apa? Nak baca Fatihah begini nak ya, dah baca apa? Ada dengar ke? Kita ini satu orang anak saja masa banyak-banyak. Anak ini akhirnya apa? Dia belajar Al-Quran begini juga. Nak ini ba, ini sa bukan so, karena luna so baca apa? So baca apa? Ihdina siratal yang menyokap monyong dikunya berarti tak salah ya. Tak salah. Ihdina yang tak salah. Karena saat itu bukan suat, karena suat itu saat ini bang saat. Ihdina siratal, ana ihdina siratal. Berarti kalau kita lihat orang baca yang kamu monyong, dia berarti tak salah ya. Tak salah. Kecuali kalau dia memang monyong sendiri susah baca ya. Nyahuk lain. Tapi menyatakan monyong-monyong roh siratal, dia kata lain. Ya. Tak pernah ada yang betul bina ni bu. Ketika itu kita sakit. Anak dia ini apa? Jadi guru ni pernah ke? Ya lun pernah lun bina. Katanya sedang sakit anak ibadah demi pahala mengalir pahala. Anak kita punya murid. Muridnya 40 orang memang. 40 orang mengamalkan kata gurunya mengalir lemak dia. 40 orang anak ini Pak jadi pimpinan pesantren punya murid lagi Pak. Ratusan ribu jutaan. Itu setiap mereka beramal kita mau lagi dalam kubur dia, mau lagi dalam kubur dia. Ya itu sedekah jariah namanya. Tapi hati-hati kalau kita berbuat dosa jariah. Ya. Tak perlu ngomong macam-macam, tak perlu fikir macam-macam, tak perlu macam-macam tanpa dalil dan lain sebagainya. Diamalkan oleh orang itu, gede-gedenya pemahaman. Sehebat apapun ibadah kita. Kalau mengajarkan yang tidak baik, maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ditanya sesuatu hal yang tidak tahu, diam saja kata Rasulullah, diam saja. Jawab saja saya tidak tahu. Baik malih-malih Pak. Putar malih masalah-masalah yang kita jauh dia cah ni Pak. Memang betul dia cah nanti hinan. Cuma kena keren dia Pak. Oh masjid dah jauh bantu. Padahal efeknya apa? Ketika nanti ada jamaah mengamalkan, dia ngajarkan lagi orang lain, lut ilmi dari dekunya. Nya apa yang kita jawab Pak? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fala tus'aluna amma kanu ya'malu. Kalau di sini disebutkan la tu'akhiduna bisai'atihim kama tusabuna bihasanatihim. Kamu tidak dapat dosa apa-apa dari mereka. Ya, dan tidak dapat pahala apa-apa dari mereka. Ya, kata Imam Betawi. Jadi jangan nanti anak-anak yang lu ulama ya lu kap nikah yang dengan sedera ulama lu selamat hanam hubungan tepun ada hubungan apa-apa. Ya kecuali apa? Oh tadi anak dan ayah yang hubungan apa? Kita kelompok lunnya urungnya ulun bina-bina ada hubungan tepun. Tapi kalau seorang ayah dan anaknya
Ya seperti tadi, kalau ada pengaruhnya, anak itu nanti dia mengajarkan anak menjadi anak saleh, itu ada pengaruh bagi ayahnya. Tapi kalau dia tidak mengajarkan apa-apa, pengaruhnya juga pengaruh negatif bagi ayahnya. Tapi kalau ayahnya memang sudah mengajarkan sesuatu, kemudian anaknya itu tetap syirik kepada Allahnya, kaberehan dikurunci, orang tuanya beres. Anak matalah tak. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Nambu. Dah lanjut lah. Oh, nambu ni beda juli. Rajin. Dia nyata lanjut ni panjang sih, Pak. Wa qalu kunu hudan aw nasara. Ya, Pak. Ini solusi ini ya. Ini kita gambarkan aja untuk ke depan ini ceritanya. Cerita ini didengar oleh Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani kasih solusinya. Apa solusinya? Kalau ingin selamat, jadilah Yahudi dan jadi Nasrani lagi. Ya, ini Pak. Mereka kasih solusi. Kemudian diberikan solusi lagi oleh Allah nanti Pak. Lihatlah bagaimana solusinya. Ya. Jadi makanya cerita-cerita tentang Yahudi itu kenapa mereka ya puji dong. Karena mereka memang keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan dari Nabi Ishak. Dan Allah memang menggambarkan dalam Al-Quran itu Nabi 124.000 Nabi itu yang paling banyak dari Bani Israel 124.000. Kalau yang ada dalam Al-Quran 28 Nabi. Yang kita wajib ini kan 25. Yang diutus wal mursalu, kata Imam Baitawi, wal mursalu 313. 313. Tetapi yang Nabi itu 224.000. Nabi ya 120 itu kebanyakan dari Bani Israel. Maka Bani Israel apa? Makanya kalau ingin selamat ikuti kami. Kata Nasrani begitu juga, kalau ingin selamat ikuti kami. Kami ini keturunan Bani Israel. Benar sanad istilahnya Pak, sanad ya Pak. Punya selamat sanad coba kamu. Lagi orang yang hafal Quran. Nyoba kita berberkah, ngejok sanad sehingga sampai ke Rasulullah. Jok sanad, hadis ni, jok sanad nyodok ke Imam Maliki ya, supaya Pak keberkahan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.